besi merupakan unsur kimia dengan simbol Fe dan mempunyai nomor atom 26. Di bumi ini, besi memiliki andil yang cukup besar dengan kelimpahannya mencapai 32,07% dari massa bumi. Kegunaan dari besi ini sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan besi adalah logam yang paling dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Besi biasanya terkandung di dalam mineral-mineral biji besi yang dapat ditemukan di alam. Biji besi sendiri merupakan endapan dari mineral-mineral yang mengandung besi yang dapat diproduksi dengan teknologi masa kini sehingga mempunyai nilai ekonomis. Biji besi adalah sumber utama untuk peleburan besi. Hampir semua biji besi diubah menjadi baja, besi cor, dan paduan berbasis besi. Besi cor dan baja adalah dasar dari industri modern. Pengolahan produk besi berlangsung dalam beberapa tahap. Biasanya ini melibatkan pertambangan, pengolahan mineral, aglomerasi, pemurnian, dan manufaktur. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Reduksi Biji Besi, Teknik Metalurgi Untirta akan membahas proses mineral dressing biji besi dan proses pelletisasinya. Mineral biji besi. Mineral biji besi merupakan mineral-mineral yang terkandung di dalam biji besi yang cukup beragam, seperti magnetit, hematit, goetit, hematit, limonit, dan siderit. Namun, biji besi yang paling menonjol yang ditemukan adalah hematit, magnetit, dan goetit. Biji besi digunakan dalam produksi pig iron yang selanjutnya digunakan dalam produksi baja. Biji besi berasal dari tahap Precambrian dan depositnya ada dalam bentuk masif, berlapis, rapuh, dan juga dalam bentuk serbuk. Selanjutnya ada mineral dressing. Mineral dressing atau pengolahan mineral merupakan proses pertama yang dilakukan setelah dilakukannya penambangan. Tujuan dari mineral dressing ini adalah untuk memisahkan mineral berharga dari mineral pengotornya dan juga melibrasi mineral yang masih terikat dengan mineral pengotor supaya dapat mempermudah proses berikutnya. Biji besi yang telah ditambang terdiri dari mineral berharga dan mineral pengotornya. Pengolahan mineral bertujuan untuk mendapatkan mineral berharga yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah dengan teknologi saat ini. Pengolahan mineral terdiri dari dua langkah utama, yaitu ada stress reduction untuk membebaskan butir-butir mineral berharga dari mineral pengotornya, dan ada pemisahan atau konsentrasi secara fisik. Jadi, dia mengkonsentrasi secara fisik partikel mineral berharga dari mineral pengotornya. Pengolahan mineral pada akhirnya akan menghasilkan konsentrat yang mengandung banyak mineral berharga dan tailing yang sebagian besar mengandung mineral pengotor. Proses selanjutnya adalah kominusi, di mana sebagian besar mineral yang terdapat di alam pasti bercampur dengan pengotornya dan harus dibebaskan terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan tahap pemisahan. Proses awal dari pemisahan mineral dengan pengotornya adalah proses kominusi atau bisa disebut dengan proses reduksi ukuran yang dilakukan terhadap biji yang baru didapatkan dari tambang. Kominusi dilakukan dengan mengecilkan ukuran biji secara bertahap hingga mencapai ukuran yang halus seperti serbuk, sehingga mineral berharga yang terdapat pada biji tersebut dapat dipisahkan dari mineral pengotornya dengan metode yang tersedia. Selain untuk meningkatkan kadar dan derajat liberasi, kominusi juga dilakukan dengan tujuan supaya dapat lebih mudah diangkut dengan menggunakan konveyor atau dengan truk pengangkut jika ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada proses kominusi ini terdapat dua tahapan. Yang pertama itu ada proses peremukan atau crushing dan penggerusan atau grinding. Pada proses peremukan atau crushing dilakukan dengan memberikan gaya kompresi dan gaya impact kepada biji yang akan direduksi ukurannya terhadap permukaan yang kaku atau diam, seperti pada alat jaw crusher, di mana pada alat jaw crusher ini, biji yang dimasukkan akan dikompresi oleh plat bergerak dan plat diam.
sehingga akan mengalami pengecilan ukuran. Sama halnya dengan pengerusan atau grinding, yang dilakukan dengan memberikan gaya yang bertujuan supaya terjadi abrasi pada biji yang digerus, sehingga mengalami pengecilan ukuran hingga menjadi fine particle. Pada proses pengerusan, biasanya menggunakan media penggerus berupa batangan, bola-bola, atau kerikil. Pada peremukan, biasanya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu peremukan primer atau primary crushing yang mereduksi ukuran biji hingga 10-20 cm. Selanjutnya ada tahap peremukan sekunder atau secondary crushing yang mereduksi ukuran biji besi hingga seukuran 3,7-5 cm. Dan yang terakhir, tahap peremukan tersier atau tertiary crushing yang mereduksi ukuran biji hingga sebesar 0,5-2 cm. Pada primary grinding, produk dari proses peremukan direduksi lagi hingga seukuran 25-300 nanometer. Dan pada tahap terakhir yaitu fine grinding, biji direduksi ukurannya hingga menjadi fine particle. Sizing atau penyeragaman ukuran partikel adalah proses penyamaratan ukuran di dalam ayakan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki sehingga ukuran partikel menjadi lebih homogen. Semakin besar ukuran mesh yang digunakan pada ayakan, maka akan semakin kecil pula ukuran diameter partikel yang dapat lolos. Proses sizing ini dilakukan supaya mineral yang akan diolah memiliki ukuran yang sama dan seragam, sehingga dapat memudahkan untuk masuk ke proses selanjutnya. Metode penyeragaman ukuran yang umum digunakan pada proses sizing seperti pengayakan atau disebut screening dan klasifikasi atau bisa disebut dengan classification. Yang pertama adalah pengayakan atau screening. Pengayakan biasanya dilakukan pada material yang kasar seiring dengan efisiensi atau jumlah yang menurun, namun kehalusannya akan meningkat. Metode pengayakan ini penggunaannya terbatas pada material berukuran 250 mikron saja. Dalam prakteknya, industrial sizing dilakukan pada sirkuit tertutup dengan menggunakan crusher ataupun ball mill. Sementara, laboratory screening merupakan sebuah teknik pengukuran dengan tujuan menentukan sejumlah ukuran partikel yang diberikan oleh material. Distribusi partikel ditentukan oleh screen analysis dengan berbagai skala yang digunakan. Salah satu skala yang umum digunakan adalah American Taylor Screen Scale, di mana ukuran screen yaitu berupa mesh atau wire per linear inch, di mana 1 incinya sama dengan 2,54 cm. Yang kedua, klasifikasi atau classification. Klasifikasi didefinisikan sebagai metode untuk memisahkan campuran dari partikel-partikel mineral menjadi 2 atau lebih produk menurut kecepatan pengendapannya di dalam air, udara, ataupun dalam cairan lainnya. Klasifikasi industri mungkin harus dilakukan pada tipe pemisah atau classifier yang berbeda-beda, dan pemisahnya ini adalah pemisah seperti hidrolik, pemisah mekanik, dan cyclones. Pada dasarnya, pemisah-pemisah ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa partikel melayang di dalam air yang memiliki gerakan naik dan turun yang relatif terhadap partikel. Partikel-partikel yang memiliki ukuran dan kepadatan lebih kecil akan terbawa oleh aliran air, di mana partikel yang lebih kasar dan berat akan mengendap. Proses selanjutnya adalah konsentrasi. Konsentrasi merupakan tahapan terakhir dalam preparasi biji secara fisik, di mana terjadi proses pemisahan mineral berharga dari pengotornya dengan memanfaatkan sifat fisik yang paling menonjol dari mineral-mineral tersebut. Proses konsentrasi bertujuan untuk meningkatkan kadar pada biji, sehingga biji yang diolah memiliki nilai yang lebih menguntungkan. Pada dasarnya, proses konsentrasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa sifat fisik dari mineral tersebut, misalnya seperti warna, kilap, bentuk kristal, specific gravity, magnetic susceptibility, konduktivitas, serta sifat permukaan mineral. Pada umumnya, dalam proses pemisahan, mineral yang lebih berat adalah mineral berharga atau disebut dengan konsentrat, dan mineral ringan adalah mineral yang tidak berharga atau biasa disebut dengan tailing. Hasil dari proses inilah yang akan digunakan dalam proses ekstraksi, sehingga biji harus dipersiapkan agar memenuhi kriteria sebelum memasuki ke unit selanjutnya. Nah, pada kenyataannya, selain untuk memisahkan mineral berharga dari biji mentah yang mengandung campuran mineral pengotor lainnya, proses konsentrasi ini juga memiliki tujuan lain. Misalnya, untuk meningkatkan kemurnian mineral berharga, peningkatan efisiensi ekstraksi, pengurangan limbah,
penyederhanaan proses selanjutnya, dan peningkatan nilai tambah serta pengurangan konsumsi energi. Selain itu, terdapat beberapa jenis proses konsentrasi biji yang dipilih berdasarkan jenis biji dan karakteristiknya. Yang pertama, gravity concentration. Gravity concentration merupakan teknik pemisahan mineral berharga dari pengotornya berdasarkan dengan perbedaan berat jenis dalam suatu media fluida menggunakan perbedaan kecepatan pengendapan. Penggunaan gravity concentration umumnya dilakukan pada pemisahan mineral yang mempunyai perbedaan berat jenis mencolok, sehingga pada akhir proses akan terjadi pengelompokan mineral, yaitu kelompok mineral dengan berat jenis tinggi dan kelompok mineral dengan berat jenis rendah, di mana salah satu kelompok tersebut akan menjadi produk proses konsentrasi, yaitu konsentrat. Dalam gravity concentration, media fluida yang biasanya digunakan berupa air. Selain dari air, digunakan juga media berat atau heavy media sebagai media pemisah antara mineral berat dan mineral ringan. Mineral yang dapat dipisahkan pada metode ini adalah mineral yang memiliki perbedaan berat jenis yang cukup besar. Semakin besar perbedaan nilai berat jenis dari kedua mineral, maka akan semakin mudah mineral tersebut dipisahkan, dan begitu pun sebaliknya. Gravity concentration dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, berdasarkan pada aliran air horizontal. Biasanya, metode ini menggunakan alat seperti sluice box, shaking table, dan Hampy spiral. Yang kedua, berdasarkan pada aliran air vertikal, yaitu biasanya menggunakan alat jigging. Dan yang ketiga, berdasarkan pada aliran tenang, yaitu menggunakan alat berupa heavy medium separator dan dense medium separator. Yang kedua adalah magnetic separation. Magnetic separation merupakan suatu metode pengkonsentrasian mineral yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetannya menggunakan alat, yaitu berupa magnetic separator. Magnetic separation memanfaatkan magnetic susceptibility suatu biji untuk memisahkan mineral berharga dari geng non-magnetik. Misalnya, magnetit dari kuarsa ataupun kontaminan magnetik lainnya dari mineral non-magnetik. Mineral-mineral yang termasuk ke dalam kelompok mineral magnetik, misalnya seperti magnetit, hematit, ilmenit, siderit, dan monazit. Sedangkan mineral-mineral yang dikelompokkan dalam mineral non-magnetik, misalnya adalah kuarsa, mika, korundum, gypsum, zircon, dan juga feldspar. Alat yang digunakan pada proses pemisahan ini adalah magnetic separator. Magnetic separator bekerja ketika sekumpulan mineral magnetik dan non-magnetik dilewatkan dalam suatu medan magnet. Sesuai dengan sifat kemagnetannya, mineral yang bersifat magnetik akan tertarik dan menjadi konsentrat, sementara mineral non-magnetik tidak bereaksi dan menjadi tailing. Magnetic separator terdiri dari puli tank dilapisi dengan magnet yang berada di sekitar arus listrik. Pemisahan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya drag, dan juga gaya sentrifugal. Yang ketiga adalah electrostatic separation. Electrostatic separation merupakan operasi konsentrasi atau pemisahan mineral yang memanfaatkan perbedaan konduktivitas atau sifat kelistrikan dari mineral yang akan dipisahkan. Sifat kelistrikan ini menunjukkan seberapa besar kemampuan mineral dapat mengantarkan listrik. Mineral-mineral yang terdapat di dalam biji akan merespon medan listrik sesuai dengan sifat konduktivitas yang dimilikinya. Pada elektrostatik separator, mekanisme pemuatan listrik pada butiran mineral adalah akibat induksi listrik dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh satu elektroda besar yang statis, di mana tidak terjadi aliran elektron di dalamnya. Kemudian, apabila biji berada dalam suatu medan listrik, akan segera terinduksi dan menimbulkan polarisasi pada butiran-butiran tersebut, yaitu timbulnya muatan listrik pada permukaan mineral. Mineral konduktor mempunyai sifat mudah menerima ion negatif dan juga mudah untuk melepaskannya. Berbeda dengan mineral non-konduktor, yaitu mineral yang sulit menerima maupun melepaskan ion negatif. Mineral-mineral yang masuk ke dalam kelompok mineral konduktor adalah magnetit, hematit, kromit, galena, kasiterit. Sedangkan mineral-mineral yang dikelompokkan dalam mineral non-konduktor seperti kuarsa, mika, korundum, gypsum, zircon, dan juga feldspar. Produk dari proses konsentrasi ini adalah mineral-mineral konduktor sebagai konsentrat dan mineral-mineral non-konduktor sebagai tailingnya. Proses konsentrasi selanjutnya adalah Froth flotation. Flotasi merupakan pemisahan suatu mineral berdasarkan perbedaan sifat permukaannya. Sifat permukaan ini terdiri dari hidrofilik, di mana mineral akan tetap berada pada fase air, sedangkan
Mineral yang bersifat hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan larutan serta membentuk buih yang kemudian dapat dipisahkan dari cairan tersebut. Umumnya, flotasi melibatkan 3 fasa, yaitu fasa cair sebagai media, fasa padat sebagai partikel yang tergabung di dalam cairan, dan juga fasa gas sebagai gelembung udaranya. Flotasi ini juga dapat diartikan sebagai proses konsentrasi mineral berharga berdasarkan perbedaan tegangan permukaan dari mineral dalam air dengan cara pengapungan mineral ke permukaan. Mekanisme dari flotasi ini didasarkan pada adanya partikel mineral yang dibasahi atau hidrofilik dengan partikel mineral yang tidak dibasahi atau hidrofobik. Partikel-partikel yang basah tidak mengapung dan cenderung tetap berada dalam fase air, sementara partikel-partikel hidrofobik atau yang tidak dibasahi akan menempel pada gelembung, naik ke permukaan, dan membentuk buih yang membentuk partikel dan sehingga mineral tersebut dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah peletisasi. Fine ore yang dihasilkan dari proses mineral dressing sebelumnya harus dilakukan aglomerasi. Hal ini dikarenakan fine ore ukurannya masih terlalu kecil untuk langsung dimasukkan ke dalam blast furnace. Proses peletisasi ini mengubah fine ore menjadi pelet yang lebih besar dan berukuran lebih seragam, sehingga dapat dengan mudah diangkut dan dilakukan penanganan ke unit operasi selanjutnya. Proses peletisasi biji besi merupakan proses untuk mengubah biji besi halus menjadi pelet biji besi berukuran seragam yang dapat langsung dimasukkan ke dalam blast furnace. Biji besi yang telah diproses kemudian dicampur dengan tambahan bahan baku seperti batu kapur, dolomit, dan olivin. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam pelletizer yang dapat menampung berbagai jenis biji besi dan bahan tambahan dan dicampur untuk menyesuaikan komposisi kimia dan sifat metalurgi dari suatu pelet tersebut. Pelet kemudian dibentuk menjadi bola hampir seperti oval atau bulat dengan diameter 8 mm hingga 16 mm oleh pelletizer dan dikeraskan dengan pembakaran dengan bahan bakar. Pelet biji besi yang dihasilkan memiliki tumbling index yang lebih baik jika dibandingkan dengan biji besi halus dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk blast furnace dalam proses peleburan. Proses peletisasi biji besi sendiri terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah persiapan dan pencampuran fine ore, di mana pada tahap ini bahan baku seperti konsentrat biji besi, aditif, antrasit, dolomit, dan bahan pengikat disiapkan dalam hal ukuran partikel dan spesifikasi kimianya. Kemudian bahan baku tersebut didosis dan dicampur bersama untuk dimasukkan ke dalam proses pellet. Yang kedua adalah bolling proses. Dalam proses ini akan terbentuk suatu green pellet. Pellet ini diperoleh di bawah kontrol kelembaban yang ketat dan memiliki bentuk bulat serta berdiameter 8 hingga 16 mm. Tahap terakhir atau tahap ketiga adalah induration process, di mana pada tahap ini green pellet akan dikeraskan di dalam pemrosesan suhu tinggi pada laju pemanasan yang terkontrol dan bertujuan untuk mencapai persyaratan fisik dan metalurgi untuk penanganan, transportasi, dan juga aplikasi akhir.